Bayangkan malam ini seorang pensiunan duduk di ruang tamu yang lampunya tidak terlalu terang. Di depannya ada buku kecil berisi catatan belanja, biaya obat, cicilan kecil, uang listrik, dan mungkin juga sedikit uang untuk cucu. Ia tidak sedang memikirkan liburan mewah, ia tidak sedang menghitung keuntungan besar, ia hanya bertanya dalam hati, kalau benar besok cair, berapa yang masuk? Apakah ada kenaikan? Apakah aturan baru ini menguntungkan atau justru membuat bingung lagi? Pertanyaan seperti ini sederhana, tetapi bagi keluarga pensiunan, jawabannya bisa menentukan rasa tenang 1 bulan penuh. Karena di usia purna bakti, uang bukan sekadar angka di rekening. Uang adalah obat yang tidak boleh terlewat. Uang adalah beras di dapur. Uang adalah ongkos kontrol ke dokter. Uang adalah bantuan kecil untuk anak atau cucu. Dan yang paling penting, uang adalah rasa aman. Setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Maka ketika muncul kabar tentang pencairan besok, tentang jumlah kenaikan gaji pensiunan golongan 1 sampai 4, dan tentang aturan baru lagi, wajar kalau banyak bapak dan ibu langsung penasaran. Tapi justru karena topik ini menyangkut hidup banyak orang, kita harus membahasnya dengan hati-hati. Jangan cepat percaya pada kabar berantai. Jangan langsung panik karena judul yang keras. Dan jangan pula terlalu cepat berharap sebelum memahami apa yang benar-benar dimaksud dengan kenaikan dan apa yang sebenarnya menjadi dasar pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh Bapak Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, keluarga besar Purna Bakti, serta saudara-saudara kita yang selalu mengikuti informasi seputar pensiun, gaji ke-13, taspen, dan kebijakan pemerintah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan keluarga yang saling menjaga. Di video kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sedang sangat sensitif. Apakah benar besok pencairan dimulai? Berapa sebenarnya angka tambahan yang bisa diterima pensiunan golongan 1 sampai 4? Dan apakah ada aturan baru yang perlu diperhatikan? Tetapi sejak awal saya ingin tegaskan dengan jujur, kita tidak akan membuat janji palsu. Tidak akan menyebut angka seolah-olah semua orang pasti menerima nominal yang sama. Dan tidak akan menganggap semua kabar di media sosial sebagai fakta resmi. Karena Bapak dan Ibu berhak mendapatkan informasi yang jelas. Bukan ditakut-takuti, bukan dibuat bingung, bukan dibuat berharap terlalu tinggi. Yang kita butuhkan adalah penjelasan yang tenang. Mana yang sudah ada dasar resminya, mana yang masih berupa tafsir, dan mana yang harus diperiksa langsung melalui kanal resmi. Pertanyaan besarnya adalah ini. Kalau pencairan gaji ke-13 dimulai, apakah itu berarti gaji pensiunan naik permanen? Apakah golongan 1 sampai 4 akan mendapat tambahan dengan angka tertentu? Apakah semua pensiunan menerima jumlah yang sama? Dan kenapa banyak orang menyebut ini sebagai kenaikan gaji? Padahal bisa jadi yang dimaksud adalah tambahan pembayaran 1 kali, bukan kenaikan bulanan tetap? Disinilah banyak orang mulai salah paham. Dalam obrolan sehari-hari, ketika ada uang tambahan masuk ke rekening, orang sering menyebutnya gaji naik. Padahal dalam konteks pensiunan, terutama saat membahas gaji ke-13, kita harus membedakan antara kenaikan pensiun bulanan dan pembayaran tambahan yang sifatnya khusus. Kenaikan pensiun bulanan berarti nominal yang diterima setiap bulan berubah secara tetap. Sedangkan gaji ke-13 adalah pembayaran tambahan yang biasanya diberikan pada periode tertentu dengan aturan dan dasar hitungan yang sudah ditentukan. Jadi kalau ada kalimat, ini jumlah kenaikan gaji pensiunan 1 sampai 4, kita perlu berhenti sebentar. Apakah yang dimaksud kenaikan permanen atau tambahan gaji ke-13? Apakah angkanya berlaku umum atau mengikuti nominal pensiun masing-masing orang? Karena jawaban dari pertanyaan ini sangat penting agar Bapak dan Ibu tidak salah menghitung kebutuhan rumah tangga. Secara sederhana, gaji ke-13 untuk pensiunan pada dasarnya mengikuti nilai pensiun yang diterima dalam 1 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, bukan semua pensiunan menerima angka yang sama. Pensiunan golongan 1 tentu berbeda dengan golongan 2, 3, atau 4. Bahkan dalam golongan yang sama pun bisa berbeda, karena masa kerja, riwayat pangkat, status keluarga, dan komponen pensiun masing-masing tidak selalu sama.
Contohnya begini, ini hanya simulasi agar mudah dipahami, bukan angka resmi untuk semua orang. Jika seorang pensiunan menerima pensiun bulanan sekitar 2 juta rupiah, maka tambahan gaji ke-13-nya kurang lebih akan mengikuti besaran pensiun 1 bulan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Jika pensiun bulanannya sekitar 3 juta rupiah, maka hitungannya juga mengikuti nominal yang diterima orang tersebut. Jika ada pensiunan lain menerima lebih tinggi karena golongan, masa kerja, atau komponen yang berbeda, maka jumlah yang masuk juga tidak bisa disamakan dengan tetangganya. Masalahnya bukan cuma soal angka. Masalahnya adalah banyak pensiunan merasa cemas karena informasi yang beredar sering dibuat terlalu dramatis. Ada yang menulis seolah-olah semua pensiunan golongan 1-4 akan mendapat kenaikan besar. Ada yang membuat tabel tanpa sumber jelas. Ada yang mengirim pesan berantai dengan kata-kata wajib daftar, klik link, ambil sekarang, atau kalau tidak mengisi data, uang hangus. Nah, di titik inilah Bapak dan Ibu harus sangat hati-hati. Kalau pembayaran memang menjadi hak pensiunan, jangan mudah percaya kalau ada pihak yang meminta biaya administrasi pribadi. Jangan mudah memberikan nomor rekening, nomor KTP, foto kartu identitas, kode OTP, atau data pribadi kepada orang yang mengaku petugas. Layanan resmi tidak boleh berubah menjadi perangkap. Uang pensiun adalah hak, bukan hadiah dari orang asing yang mengirim link di WhatsApp. Sekarang mari kita bahas soal kata besok cair. Kata ini memang membuat hati langsung bergerak. Karena bagi banyak pensiunan, 1 hari saja bisa terasa panjang ketika kebutuhan sudah menunggu. Tapi kata besok harus selalu dibaca bersama tanggal resmi. Kalau seseorang menonton video ini menjelang jadwal pembayaran resmi, maka yang perlu dilakukan bukan panik, melainkan memeriksa rekening secara berkala, memastikan autentikasi dan data layanan tidak bermasalah, serta mengikuti informasi dari Taspen, bank mitra bayar, kantor cabang, atau kanal pemerintah yang sah. Namun, kalau Bapak dan Ibu melihat judul besok cair tanpa tanggal, tanpa sumber, tanpa penjelasan, maka jangan langsung menyimpulkan. Bisa jadi pembuat konten hanya memakai kata yang menarik perhatian. Bisa jadi informasinya benar tetapi konteks waktunya berbeda. Bisa juga tanggalnya sudah lewat, tetapi videonya masih beredar. Inilah sebabnya dalam urusan uang pensiun, tanggal, sumber, dan dasar aturan, lebih penting daripada sekadar kata-kata besar di thumbnail. Lalu bagaimana dengan pensiunan golongan 1-4? Kita bisa memahaminya begini. Golongan bukan sekadar label. Golongan mencerminkan riwayat jabatan, pangkat, dan penghasilan saat aktif dulu. Tetapi saat sudah pensiun, yang paling menentukan adalah besaran pensiun yang memang diterima masing-masing penerima. Ya, maka ketika membahas gaji ke-13, jangan membayangkan ada satu angka tunggal yang berlaku untuk seluruh golongan 1, satu angka tunggal untuk golongan 2, dan seterusnya kecuali ada tabel resmi yang benar-benar dikeluarkan pemerintah atau lembaga terkait. Yang lebih aman adalah melihat pensiun bulanan masing-masing sebagai acuan awal. Berapa yang biasa Bapak dan Ibu terima? Apakah ada komponen tertentu? Apakah ada status penerima pensiun janda atau duda? Apakah ada hak lebih dari satu status yang menurut aturan memang bisa dibayarkan? Semua itu bisa memengaruhi pemahaman. Karena itu, angka yang paling jujur bukan angka viral, tetapi angka yang sesuai data penerima manfaat masing-masing. Dan justru disinilah kita harus berhenti sejenak. Banyak pensiunan bukan tidak paham aturan. Banyak pensiunan hanya lelah dengan perubahan istilah, berita yang bertumpuk, dan penjelasan yang kadang terlalu teknis. Ada PP, ada PMK, ada pengumuman, ada mitra bayar, ada autentikasi, ada aplikasi, ada rekening, ada status penerima manfaat. Bagi generasi yang terbiasa dilayani secara langsung di kantor, perubahan digital seperti ini kadang terasa cepat sekali. Maka wajar jika ada bapak yang bertanya kepada anaknya, ini benar atau tidak? Wajar jika ada ibu yang mengirim ulang berita ke grup keluarga. Wajar jika ada pensiunan yang datang ke bank lebih pagi karena takut terlambat. Tetapi, yang perlu kita bangun adalah kebiasaan baru. Jangan malu bertanya, jangan terburu-buru klik, dan jangan menyerahkan data pribadi hanya karena takut uang tidak cair. Kalau dilihat sepintas, kabar pencairan memang melegakan. Tetapi tunggu dulu,
ada beberapa hal praktis yang perlu dipahami. Pertama, pencairan melalui mitra bayar tidak selalu terlihat di rekening semua orang pada detik yang sama. Ada proses bank, ada antrean sistem, ada perbedaan jam layanan, dan ada kemungkinan sebagian penerima mengecek lebih awal sementara saldo belum berubah. Jadi kalau belum masuk di pagi hari, bukan berarti haknya hilang. Tetap cek dengan tenang dan bila perlu hubungi kanal resmi. Kedua, jangan membandingkan saldo dengan orang lain secara mentah-mentah. Kadang tetangga menerima lebih besar, lalu kita merasa ada yang salah. Padahal dasar pensiunnya berbeda, golongannya berbeda, masa kerjanya berbeda, status penerimanya berbeda, bahkan riwayat administrasinya bisa berbeda. Yang perlu dibandingkan bukan dengan nominal orang lain, melainkan dengan hak pribadi, sesuai data masing-masing. Ketiga, kalau ada selisih atau rasa janggal, jangan langsung menyebarkan tuduhan. Simpan bukti mutasi, catat tanggal, catat nominal, lalu tanyakan kepada pihak resmi. Jangan sampai kekecewaan karena salah informasi membuat hati semakin berat. Dalam urusan pensiun, ketenangan adalah bagian dari perlindungan diri. Keempat, jangan lupa bahwa uang tambahan seperti gaji ke-13 sebaiknya tidak langsung habis tanpa rencana. Memang, setelah menunggu lama, ada dorongan untuk memakai uang itu untuk banyak kebutuhan sekaligus. Tapi, Bapak dan Ibu perlu memilih prioritas. Mana yang paling mendesak? Obat, utang kecil, biaya sekolah cucu, perbaikan rumah yang berbahaya kalau ditunda, atau simpanan darurat. Jangan sampai uang tambahan yang seharusnya memberi napas justru habis karena tekanan dari orang lain. Saya tahu ini tidak mudah. Banyak pensiunan hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada yang masih membantu anak, ada yang membiayai cucu, ada yang menjadi tempat keluarga pulang ketika sedang kesulitan. Di satu sisi, itu tanda kasih sayang. Tapi di sisi lain, Bapak dan Ibu juga perlu menjaga diri. Masa tua bukan waktu untuk terus merasa bersalah jika tidak bisa membantu semua orang. Masa tua adalah waktu untuk hidup lebih tenang, lebih sehat, dan lebih dihormati. Sekarang mari kita lakukan reality check. Fakta yang perlu dipegang adalah pembayaran gaji ke-13 pensiunan memiliki dasar aturan, jadwal resmi, dan mekanisme penyaluran. Tetapi klaim yang mengatakan semua pensiunan pasti menerima kenaikan besar dengan angka sama harus dilihat hati-hati. Klaim yang menyebut harus klik link untuk mencairkan harus dicurigai. Klaim yang meminta biaya harus ditolak. Klaim yang memakai foto pejabat, logo instansi, atau tampilan seperti surat resmi juga belum tentu benar kalau tidak berasal dari kanal resmi. Di era sekarang, penipuan tidak selalu terlihat kasar. Penipuan bisa tampil rapi. Ada logo, ada bahasa formal, ada gambar pejabat, ada nomor yang mengaku petugas, ada kalimat batas waktu hari ini, ada ancaman kalau tidak isi data, dana tertunda. Semua itu dibuat untuk membuat Bapak dan Ibu takut. Ketika orang takut, orang lebih mudah menekan link. Ketika orang terburu-buru, orang lebih mudah memberi kode OTP. Maka resep paling penting adalah satu, berhenti dulu sebelum bertindak. Kalau ada pesan mencurigakan, jangan langsung dibalas. Tunjukkan kepada anak, keluarga yang dipercaya, petugas bank resmi, kantor cabang Taspen, atau hubungi call center resmi. Ingat, uang pensiun Bapak dan Ibu bukan hanya angka. Itu hasil kerja puluhan tahun. Jangan biarkan hilang hanya karena satu klik. Namun di balik semua aturan dan kewaspadaan ini, ada sisi manusia yang tidak boleh kita lupakan. Pensiunan bukan kelompok yang sedang meminta belas kasihan. Pensiunan adalah orang-orang yang pernah bangun pagi untuk melayani negara, mengurus administrasi, mengajar, menjaga keamanan, bekerja di kantor, melayani masyarakat, atau menjalankan tugas yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi penting. Ketika negara memberikan hak pensiun dan tambahan seperti gaji ke-13, itu bukan sekadar bantuan, itu bentuk penghargaan. Banyak orang muda mungkin melihat pensiun sebagai masa istirahat, tetapi pensiunan sendiri tahu, masa tua juga membawa ujian baru. Tubuh tidak sekuat dulu, harga kebutuhan berubah, obat semakin penting, anak-anak memiliki tanggungan sendiri. Dan kadang, rasa khawatir datang, bukan karena ingin banyak uang, tetapi karena takut merepotkan orang lain.
Karena itu, setiap informasi tentang pencairan, kenaikan, atau aturan baru selalu menyentuh hati. Bukan karena pensiunan serakah, bukan karena pensiunan hanya memikirkan uang, tetapi karena kepastian kecil bisa membuat tidur lebih tenang. Kepastian bahwa rekening akan terisi, kepastian bahwa obat bisa dibeli, kepastian bahwa dapur tetap menyala, kepastian bahwa masa tua masih punya ruang untuk bernapas. Untuk Bapak dan Ibu yang menunggu pencairan, lakukan beberapa langkah sederhana. Pertama, cek rekening secara berkala, tetapi jangan terlalu sering sampai membuat cemas. Kedua, pastikan informasi datang dari kanal resmi, bukan pesan berantai. Ketiga, jangan membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak jelas. Keempat, jika nominal berbeda dari perkiraan, catat dan tanyakan secara resmi. Kelima, gunakan uang tambahan dengan prioritas yang matang. Kalau Bapak dan Ibu termasuk pensiunan golongan 1, 2, 3, atau 4, ingatlah bahwa yang paling penting bukan menebak angka orang lain, tetapi memahami hak sendiri. Jangan terjebak judul yang membuat seolah-olah semua golongan punya kenaikan seragam. Jangan pula kecewa hanya karena nominal tetangga berbeda. Yang benar adalah melihat dasar pensiun masing-masing dan mengikuti aturan yang berlaku. Dan untuk keluarga pensiunan, saya ingin menitipkan pesan. Tolong bantu orang tua kita memeriksa informasi. Jangan mudah menertawakan ketika mereka bertanya. Jangan bilang, "Ah, Bapak tidak paham." Jangan bilang, "Ibu ketinggalan zaman." Mereka dulu membantu kita berjalan, membaca, makan, dan hidup. Sekarang ketika dunia digital terasa rumit bagi mereka, giliran kita membantu dengan sabar. Bantu cek rekening. Bantu bedakan link asli dan palsu. Bantu hubungi kanal resmi. Dan yang paling penting, bantu jaga perasaan mereka. Karena bagi orang tua, kebingungan soal uang seringkali bukan sekadar bingung teknis. Ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa tidak ingin merepotkan. Pada akhirnya, kabar pencairan gaji ke-13 harus kita sambut dengan syukur, tetapi juga dengan akal sehat. Kalau memang hak itu mulai disalurkan sesuai jadwal resmi, alhamdulillah. Semoga membantu kebutuhan keluarga. Kalau ada keterlambatan teknis, hadapi dengan tenang dan periksa melalui jalur benar. Kalau ada kabar angka kenaikan yang terlalu indah tanpa sumber, jangan langsung percaya. Dan kalau ada orang mengatasnamakan lembaga, lalu meminta data atau biaya, segera waspada. Bapak dan Ibu, masa purna bakti bukan akhir dari nilai seseorang. Justru masa purna bakti adalah bukti bahwa seseorang pernah bertahan, bekerja, mengabdi, dan sampai pada titik di mana ia layak dihormati. Uang pensiun mungkin tidak selalu besar, tetapi di dalamnya ada sejarah panjang. Ada tahun-tahun pengabdian, ada pagi yang dingin, ada perjalanan ke kantor, ada tanggung jawab, ada pengorbanan keluarga, ada usia muda yang dipakai untuk melayani. Maka jangan biarkan informasi yang tidak jelas merampas ketenangan Bapak dan Ibu. Pegang fakta, cek sumber, jaga data, atur uang dengan bijak, dan tetap percaya bahwa kehormatan seorang pensiunan tidak ditentukan oleh besar kecilnya saldo, tetapi oleh pengabdian yang sudah diberikan dan keteguhan hati dalam menjalani hari tua. Jika hari pencairan sudah dekat, semoga rekening Bapak dan Ibu segera terisi sesuai hak masing-masing. Jika masih menunggu, semoga diberi kesabaran. Jika ada kebingungan, semoga cepat mendapat penjelasan. Ya, dan jika ada rezeki tambahan yang masuk, semoga dipakai untuk hal yang membawa berkah. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk ketenangan hari-hari berikutnya. Sebelum menutup video ini, mari kita renungkan satu pertanyaan sederhana. Ketika uang tambahan itu masuk, apakah kita akan membiarkannya habis karena panik, atau menggunakannya dengan tenang sebagai bentuk penghormatan kepada diri sendiri setelah puluhan tahun bekerja? Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, aman dari penipuan, kuat menghadapi perubahan aturan, dan tidak pernah merasa sendirian dalam memahami informasi pensiun. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu cek informasi dari sumber resmi.